Di dalam riuh ambisi yang menyelimuti musim panas Barcelona, satu nama mencuat bukan dari glamor gol, melainkan dari senyap Mister Gawang, Joan Garcia. Usianya baru 24 tahun, namun beban yang ia pikul beratnya seperti para legenda Valdés, Bravo, hingga Ter Stegen. Kini, dia bukan lagi sekadar rumor atau potensi, ia adalah bagian dari rencana besar. Perekrutannya dari Espanyol menjadi simbol keberanian, bukan hanya karena rivalitas kota yang mewarnai langkahnya, melainkan karena Barca memilih jalur regenerasi dalam peran yang jarang diberi ruang untuk eksperimen. Disinilah kisah Joan Garcia dimulai, dan apa yang membuat Barcelona memiliki opsi kepadanya. Di akhir ulasan terbongkar kekuatan dan kelemahan sang penjaga gawang. Angin perubahan bertiup kencang di Camp Nou. Dalam perkembangan dramatis yang dilaporkan oleh Albert Masnou dari Sport, Barcelona dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan tanda tangan Joan Garcia, penjaga gawang muda berbakat dari Espanyol, sebagai bagian dari proyek besar untuk menyegarkan lini pertahanan mereka. Setelah melewati berbagai tantangan dan pertimbangan rumit, Garcia akhirnya siap mengenakan seragam Blaugrana. Jika tidak ada hambatan tak terduga, di detik-detik terakhir ia akan resmi diperkenalkan sebagai pemain Barcelona pada minggu depan. Di balik layar, proses panjang ini diwarnai dengan negosiasi intens, tekanan emosional, dan keputusan sulit yang mengubah arah masa depan sang pemain. Barcelona telah mencapai kesepakatan prinsipil dengan kiper berusia 24 tahun itu. Kontrak berdurasi 5 tahun telah disusun, dan klub hanya tinggal menyelesaikan pembayaran klausul pelepasan senilai 25 juta pound. Garcia, yang telah lama menarik perhatian sejumlah klub top Eropa, akhirnya memberikan persetujuan penuh dengan memilih Barcelona, bukan hanya karena nama besar klub, tetapi karena proyek olahraga dan finansial yang diyakininya sebagai langkah terbaik dalam karirnya. Peluang merekrut Garcia dianggap sebagai kesempatan emas oleh Departemen Olahraga Barcelona yang kini dikomandoi oleh Deco. Mereka bergerak cepat demi mengamankan aset berharga ini sebelum klub-klub Liga Premier berhasil mencaploknya. Sebelumnya sempat muncul wacana peminjaman Garcia ke klub lain sebagai jalan adaptasi, namun baik pemain maupun agennya menolak keras. Baginya, ini bukan tentang sekadar menjadi bagian dari skuad. Ini adalah perjuangan untuk merebut posisi utama sejak hari pertama. Namun, keputusan itu bukan tanpa beban. Garcia berasal dari Espanyol, rival sekota Barcelona, dan kepindahannya tentu menimbulkan gejolak emosional, baik bagi dirinya maupun lingkaran terdekatnya. Tapi pada akhirnya tekad kuat dari manajemen Barca ditambah kegagalan beberapa tawaran dari Inggris untuk menjadi konkret membuat jalan ke Camp Nou terbuka lebar. Saat ini Joan Garcia tengah menikmati liburan dan direktur olahraga Deco pun berada di luar kota. Maka dari itu, meskipun pengumuman resmi bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan besar transfer akan dirampungkan minggu depan. Kedatangan Garcia juga mengisyaratkan babak baru dalam dinamika penjaga gawang Barcelona. Meski Marc-Andre Ter Stegen masih menjadi ikon di bawah Mister, manajemen klub telah memberinya isyarat bahwa ia harus siap bersaing secara terbuka. Ter Stegen tidak berniat hengkang, tetapi situasi ini jelas mengubah peta persaingan di ruang ganti. Dengan dukungan penuh dari pelatih Hansi Flick dan tim teknis, Joan Garcia tidak datang sebagai pelapis, ia datang sebagai simbol masa depan. Dan di tengah sorotan dunia, Camp Nou bersiap menyambut sang penjaga harapan baru. Musim panas ini Barcelona bersiap membuka lembaran baru. Di tengah pembangunan skuad untuk musim 2025-2026 di bawah nahoda Hansi Flick, satu nama muncul sebagai simbol regenerasi di bawah Mister Gawang, Joan Garcia, kiper muda penuh potensi dari Espanyol. Namun harapan Barcelona sempat dihantui oleh kabar mengejutkan dari Inggris. Media melaporkan bahwa Manchester City dengan segala daya tarik dan kekuatannya tertarik merekrut Garcia. Kekhawatiran menyelimuti Camp Nou karena bayang-bayang klub besar Premier League kerap menjadi akhir dari harapan klub-klub lain. Tapi badai itu segera reda. Dalam sebuah wawancara penuh kecerdasan dan sindiran halus, Pep Guardiola menegaskan bahwa City tidak berniat mengincar Garcia. Ia menyampaikan bahwa meski telah mendengar banyak pujian tentang kualitas sang kiper muda,
klubnya sama sekali tidak termasuk dalam daftar peminat. Guardiola menegaskan bahwa City memang sering dikaitkan dengan ratusan pemain, namun tidak semua rumor itu berdasar. Penegasan tersebut seakan menjadi sinyal bagi Barcelona bahwa mereka kini memiliki jalur terbuka untuk mengamankan Garcia. Guardiola juga menepis spekulasi tentang minat terhadap Marc-Andre ter Stegen. Menurutnya, City tetap berkomitmen pada duet Ederson dan Stefan Ortega untuk musim-musim mendatang. Hal ini makin mempertegas bahwa perebutan posisi penjaga gawang utama Barcelona kini benar-benar hanya menjadi urusan internal klub Katalan tersebut. Di luar isu transfer, wawancara Guardiola juga berubah menjadi semacam penghormatan emosional bagi klub asalnya. Ia menyatakan kekaguman terhadap musim mengesankan Barcelona yang menurutnya nyaris sempurna dan mengisyaratkan bahwa Blaugrana kini telah kembali ke jalur kejayaan. Ia menyampaikan harapan bahwa kesuksesan ini bukan hanya sesaat, melainkan awal dari era baru yang akan bertahan lama. Perhatian Guardiola pun tertuju pada Lamine Yamal, bintang muda yang menyihir dunia pada usia yang begitu belia. Ia memuji ketenangan dan kedewasaan pemain berusia 17 tahun itu, terutama saat tampil dalam pertandingan besar seperti melawan Inter di Eropa. Guardiola tampak terkesan dengan bagaimana Yamal mampu menentukan jalannya laga, bahkan ketika beban pertandingan begitu berat. Namun, ia juga memperingatkan agar tidak terburu-buru membandingkan sang pemuda dengan Lionel Messi. Menurutnya, Yamal memang menciptakan ketidakseimbangan dari sisi sayap dan menunjukkan potensi luar biasa. Tapi jalan menuju level legenda seperti Messi masih panjang dan penuh tantangan. Guardiola bahkan menyentil soal kontrak jangka panjang Yamal yang berlaku hingga 2031. Dengan nada ringan namun penuh makna, ia menilai bahwa bintang muda itu pantas menerima seluruh kompensasi yang didapatnya karena kontribusinya bagi klub baik secara teknis di lapangan maupun secara komersial. Di akhir pernyataannya, Guardiola menyampaikan sebuah keyakinan tulus bahwa Barcelona adalah tempat terbaik bagi Yamal untuk tumbuh dan berkembang. Ia mengungkapkan kebanggaannya sebagai penggemar Barca atas keberhasilan klub mempertahankan talenta emas tersebut dan berharap pemuda itu bisa bertahan di Camp Nou selama bertahun-tahun ke depan. Dengan ketegasan Guardiola yang menyingkirkan Manchester City dari perburuan Garcia, serta restunya bagi proyek Barcelona yang dipimpin para pemain muda seperti Yamal, jalan ke depan bagi Blaugrana kini terbentang luas. Tanpa gangguan dari luar, mereka dapat fokus mengamankan prioritas musim panas mereka. Era baru tengah disusun di Camp Nou dan kali ini semuanya terasa berbeda. Lebih tenang, lebih fokus, dan lebih menjanjikan dari sebelumnya. Joan Garcia bukan tipe penjaga gawang yang mencolok secara fisik, tapi justru menakjubkan karena refleks dan kecepatan keputusannya. Ia membaca pertandingan seperti seorang grandmaster catur, menunggu satu langkah lawan untuk mencuri dua. Dalam situasi 1 lawan 1, ia menjelma menjadi tembok bergerak yang dingin, terukur, dan mematikan bagi peluang lawan. Namun kekuatannya tidak hanya terletak pada refleks. Garcia juga produk dari era baru kiper modern. Distribusinya tenang, kemampuannya mengalirkan bola ke lini tengah mencerminkan filosofi tiki-taka yang mendasari DNA Barcelona. Tak salah bila Hansi Flick menaruh kepercayaan padanya. Di tangan pelatih Jerman itu, Garcia bisa menjadi jembatan antara masa depan dan masa lalu. Yang mencolok adalah keteguhan mentalnya. Ia bukan pemain yang tumbuh dalam kenyamanan. Bermain untuk Espanyol, ia mengenal tekanan, mengenal keterbatasan. Kini ketika kesempatannya datang, ia menatapnya tanpa ragu. Seorang pemain muda dengan jiwa penjaga tua. Namun Camp Nou tidak akan memberinya waktu seperti Montjuic. Di Barcelona, satu kesalahan bisa berarti sorakan cemooh. Dan Garcia sebagai brilian apapun belum teruji dalam kompetisi level tertinggi Eropa. Dalam duel udara, terutama bola-bola silang yang cepat dan tajam, ia kadang terlambat membaca situasi. Ada momen-momen di mana keraguannya menjadi ruang hidup bagi penyerang. Di La Liga, ini mungkin bisa diredam, tapi di Liga Champions, 1 detik bisa berarti perpisahan. Ia juga belum dikenal sebagai komandan lini belakang yang vokal. Ter Stegen dengan segala karismanya bisa menegur bek secara langsung dan menyusun ulang blok pertahanan dengan satu aba-aba. Garcia sejauh ini masih lebih nyaman berbicara lewat aksi daripada suara. Sebuah tantangan tersendiri di klub yang menuntut organisasi setingkat simfoni. Dan terakhir, ada aspek emosional.
Perpindahan dari Espanyol ke Barcelona bukan hanya transfer. Ini adalah ujian ideologis. Setiap langkahnya akan diawasi oleh dua dunia. Satu yang menyambutnya dengan harapan, satu lagi dengan penghinaan. Tak semua pemain mampu berdiri di tengah badai itu tanpa goyah. Dan akhirnya Barcelona mengedepankan antara potensi dan pewarisan. Barcelona telah bertaruh. Dalam diri Joan Garcia, mereka tidak memiliki perjadi, melainkan investasi atas waktu, kesabaran, dan filosofi. Ia bukan penjaga yang hanya hadir untuk menggantikan, namun ia diharapkan untuk mewarisi. Apakah Joan Garcia mampu menyelami tekanan dan mengubahnya menjadi kekuatan? Akankah ia menjadi penjaga gawang yang menuliskan namanya dalam syair kejayaan Barca, atau sekadar pengembara singkat di jalan panjang sejarah klub? Satu hal yang pasti untuk saat ini, Camp Nou telah memilih untuk percaya. Dan dalam dunia sepak bola, kepercayaan adalah bahan bakar bagi takdir. Gawang adalah altar terakhir. Di sanalah keheningan berubah jadi sorak-sorai, dan satu penyelamatan bisa menyelamatkan bukan hanya pertandingan, tapi reputasi sebuah generasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.